tajarro'a dhullal jahli tula hayati. Jangan sampai nanti ada derita bodoh sepanjang hidup. Makanya kalau tidak ingin bodoh derita hidup sepanjang hidup, nggak apa-apa, telan saja ya apa yang kita rasakan derita dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah masya Allah. Fama kana min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah. La halla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyirat talibin wat talibat rahimakumullah, hadratul muhtaramin, hadratul asatid wal musyrifin, adik-adik santriawan santriwati dan para mursyid, para asatid yang sangat saya cintai, sangat saya muliakan dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita bisa bermuajahah kembali, mudah-mudahan menjadi bagian dari tambahan-tambahan mizanul hasanat, timbangan kebajikan-kebajikan kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan kebajikan ini semuanya mengantarkan kita pada akhir hidup yang baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa na'udzubillah min syarril aqibah wa su'il khatimah. Ma'asyirat talibin wa talibat rahimakumullah, hadratil asatid al-fudhala. Pada kesempatan hari ini saya tetap masih materi mahfudhat ya. Mahfudhat itu sesuatu yang dijaga atau dihafal. Sudah banyak mahfudhat yang saya sampaikan di sini. Semuanya isinya semangat untuk belajar. Maka petang hari ini saya bawakan lagi nih 3 bait dari mahfudhat. Yang pertama, kata orang-orang soleh, para ulama, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Itu ada 3 bait ya. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Ini bekal semuanya buat adik-adik semuanya dalam belajar, bahwa pencapaian-pencapaian kemuliaan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ada upaya yang keras untuk bisa mencapainya. Kalau 17 Agustus suka lihat itu enggak perebutan tuh yang pakai pinang, ya kan? Nah, sampai ke puncaknya ada perjuangan enggak tuh? Ada perjuangan ya, perjuangan tuh naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, begitu juga belajar. Maka orang-orang besar itu semuanya yang mulia-mulia itu tidak mungkin meraihnya dengan hanya ongkang-ongkang kaki, duduk melamun saja, enggak. Semuanya dengan perjuangan. Orang jadi besar itu ya semuanya dengan modal perjuangan. Sama juga derajat takwa itu tidak mungkin kita bisa sampai kecuali ada kesungguhan ibadah yang inna akramakum indallahi atqakum. Maka kemuliaan namanya karamah itu harus ditempuh dengan ketakwaan. Maka syarat untuk bisa mulia di sisi Allah dengan dasar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling punya karamah, kemuliaan di antara kalian di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Enggak mungkin tidak ibadah. Ya, surga itu tidak majanan, tidak gratis. Surga itu dicapai dengan mujahadah dalam ibadah, mujahadah, kesungguhan dalam ibadah. Maka ini bait-bait ini juga termasuk itu ya, pencapaian-pencapaian yang bisa dicapai oleh seseorang yang diawali dengan kesungguhan. Bahwa kesungguhan itu syarat keberhasilan. Meskipun kesungguhan itu tidak menjamin keberhasilan,
Tapi ingin berhasil itu harus sungguh-sungguh, meskipun kesungguhan itu tidak menjamin keberhasilan. Jadi kalau kesungguhan itu menjamin keberhasilan, nanti orang akan melupakan siapa? Allah, sombong nanti dia. Ya. Tapi syarat untuk berhasil pasti sungguh, meskipun kesungguhan itu tidak jaminan untuk sampai kepada sebab keberhasilannya nanti hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Makanya fa idza azamta fatawakkal. Jadi azam dulu, bertekad dan bekerja keras, loh sudah itu baru tawakal, serahkan semuanya kepada. Jadi kalau adik-adik ini sudah belajar sungguh-sungguh ya, ujian nanti lulusnya minta kepada Allah biar Allah luluskan kita. Tapi ikhtiarnya sudah dilakukan dengan kesungguhan belajar, maka tidak ada keberhasilan kecuali diawali dengan karena kesungguhan itu syarat untuk sebuah keberhasilan, meskipun bukan jaminan. Tetap yang menjamin siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka sebelum saya lupa, ini kalau maghrib subuh Rasulullah amalkan tuh hasbiyallah, 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 hasbiyallah 7 kali. Mudah kan ya? Tuh masuk azan maghrib, Allahu Akbar, kita jawab azan sunnah. Terus habis itu hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Berapa kali? 7 kali. Mudah ya? Tuh 7 kali kalau masuk maghrib, hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Tambah lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Itu Imam Nawawi ada kutip sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau masuk maghrib itu hasbiyallah, hasbiyallah berapa kali? 7 kali. Tambah lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nanti insyaallah subuh masuk lagi tuh, subuh hasbiyallah, hasbiyallah lagi 7 kali. Hasbiyallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Berapa kali? 7 kali. Tambah lagi 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Nanti katanya kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dibaca subuh, kata Nabi, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Allah cukupkan dia. Allah jaga dia. Allah cukupkan dia min hini yusbihu, dari sejak subuhnya ia hatta yumsiya sampai sorenya. Jadi jagaan kita dari pagi sampai sore itu hasbiyallah berapa kali? 7 kali. Jagaan kita dari sore ke subuh hasbiyallah juga tuh. Jadi katanya kafahullahu kalau dibaca subuh min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dibaca maghrib kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Allah jaga, Allah cukupkan dia dari sejak sorenya sampai subuhnya kalau kita bacanya maghrib. Kalau kita bacanya subuh, Allah jaga cukupkan dia dari subuh sampai sore. Jadi pelihara diri lewat itu hasbiyallah, hasbiyallah, fadilahnya gitu. Nanti Allah jaga kita dari sejak subuh sampai sore kalau kita bacanya subuh. Kalau bacanya maghrib, Allah pelihara kita dari sejak sore sampai subuh. Itu amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan oleh sunnah. Itu mudah sekali, hasbiyallah, hasbiyallah. Tambah amalan lagi ya. Amalkan ini ya. Ya. Ajaztukum kama ajazani syekh. Qabil tuh. Qabil. Nah, insyaallah mulai besok insyaallah diamalkan subuh ya. Berapa kali? 7 kali. Hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Tambah ayat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. Itu jagaan dari semuanya. Jagaan dari setan, jagaan dari jin, jagaan dari mana saja tuh Allah cukupkan, nanti Allah jaga dengan hasbiyallah. Nah, sekarang masuk kepada itu mufradatnya, man lam yaduk dzaqa yaduku, merasakan man lam yaduk, siapa orang yang belum merasakan atau tidak merasakan dzullat ta'allumi, derita belajar. Dzullat itu, dzullun tuh kehinaan ya, berat ya. Man lam yaduk dzullat ta'allumi, dzullun tuh kehinaan ya, derita. Ta'allum belajar, sa'atan sesaat. Tajarro'a, dia akan menelan. Tajarro'a tuh menelan, meneguk sedikit demi sedikit artinya sebetulnya ya. Tajarro'a tuh meneguk sedikit demi sedikit. Dzullal jahli, keinahan kebodohan, hina kebodohan, tula hayati, sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita belajar ini tidak merasakan derita belajar,
Makanya kudu sungguh-sungguh akan merasakan nanti, ya akan meneguk sedikit-sedikit daripada kehinaan akan kebodohan sepanjang hidup. Karena dulu belajarnya tidak sungguh-sungguh. Kata man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Man lam yadhuk, siapa orang yang tidak merasakan dzulla, derita, at-ta'allumi, belajar. Siapa orang yang tidak merasakan derita belajar, sa'atan, sesaat. Jadi kalau nanti di kelas dihukum sama guru segala macam, itu termasuk dzullut ta'allum. Ya, derita distrap dihukum karena nggak hafal segala macam. Nggak apa-apa tuh. Saya merasakan itu semuanya lu, dimarahi oleh guru biasa, dimarahi, dijewer, ya dijewer segala macam, nggak apa-apa. Sampai andai kata guru kita bilang goblok kamu, nggak apa-apa, kita bodoh. Memang kita bodoh. Makanya sebelum belajar ini kosongkan dulu hati dan pikiran kita, kosongkan. Ya, jangan dimuat dengan ilmu. Nanti kalau sudah merasa sudah berilmu, sudah tahu, nanti sulit untuk masuk ilmu baru. Kayak gelas kosong. Kalau mau belajar tuh kosongkan diri kita semuanya. Kayak gelas kosongkan isinya. Kalau sudah ada isinya, nanti kan dimuat luber, ya tumpah. Maka kalau sebelum belajar sudah merasa berilmu itu repot. Ya, kalau sebelum belajar udah merasa punya ilmu, nggak banyak. Ini udah kosongkan nanti supaya diisi muat. Sama juga nih, man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan dzullat ta'allumi, derita belajar, sa'atan, sebentar. Jadi kalau ada derita belajar, rasakan saja, nggak apa-apa. Katakan man lam yadhuk, siapa yang tidak merasakan dzullat ta'allumi, dzullut ta'allum itu derita belajar, sa'atan, sebentar, tajarro'ah, ia meneguk sedikit-sedikit, dzullal jahli, derita kebodohan, akan merasakan derita tulah hayati, sepanjang hidupnya. Padahal derita belajarnya cuma sebentar. Itu nggak apa-apa, sabar aja. Sabar kalau dihukum, dimarahi, nggak apa-apa. Itu derita belajar, itu sesaat. Kalau orang yang tidak merasakan dzullut ta'allumi sa'atan, derita belajar sesaat, nanti tajarro'a, dia meneguk sedikit-sedikit, dzullal jahli, derita kebodohan, tulah hayati, sepanjang hidupnya. Makanya sudah kita manjadda wajada, ya kudu sungguh-sungguh. Orang-orang besar segala macam itu semuanya ditempuh. Makanya Rasulullah SAW, kata ulama, kenapa tidak langsung ke Madinah? Madinah tuh enak sih ya, landai dan subur. Tapi di Mekah dulu, kenapa kok tidak langsung ke Madinah? Memang sudah kehendak Allah untuk ditempah jiwanya para sahabat. Itu kalau kita ke Mekah lihat konturnya saja, kalau ke Masjidil Haram capek kita jalan, karena dia dari Mispalah tuh, terus nanjak tuh Masjidil Haram. Jadi perjuangan. Kalau Madinah enak landai. Maksudnya kalau dari tempat penginapan ke Masjid Nabawi jalannya landai semuanya. Tapi kalau di Mekah itu Mispalah naik. Itu semuanya, makanya saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah sangat kritis, kalau ke Jakarta berhasil semuanya. Ya, saudara-saudara kita dari Madura tuh berhasil ya. Kalau ke Tanjung Priuk itu raja besinya saudara kita dari Madura. Ya. Yang dari Sulawesi juga di sini banyak yang berhasil. Ya. Maka kalau dari daerah-daerah yang gersang memang orang Wonogiri di Jakarta apa? Nah, kalau bakso pasti Wonogiri. Itu Wonogiri dulu saya lihat Purwantoro tuh tahun-tahun 78. Itu subhanallah, itu daerahnya daerah berbatu. Karena daerah itu Allah takdirkan daerahnya sulit. Maka orang bekerjanya, fight-nya luar biasa tuh. Kalau pulang nggak bawa apa-apa, nggak berhasil, malu. Udah pulang ketemu gersang lagi. Makanya saudara-saudara kita alhamdulillah dari Madura, dari Wonogiri, Gunung Kidul tuh kalau di Jakarta banyak yang berhasil. Fight-nya betul. Sama juga Rasulullah itu di Mekah. Mekah itu konturnya berbukit. Jadi betul-betul udaranya pun beda dengan Madinah. Beda dengan tingkat kesuburannya juga beda. Tapi setiap kali ada kesulitan dalam hidup, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Nah, ini juga dalam kajian Anda belajar adik-adik semuanya. Enggak apa-apa sekarang harus bersusah payah dulu. Kata ulama, man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan, siapa orang yang tidak merasakan dzullat ta'allumi, derita belajar, sa'atan, sesaat, sebentar saja. Nanti tajarro'ah, dia meneguk, dzullal jahli, ya derita kebodohan, tulah hayati, sepanjang hidup. Makanya sabar saja, kalau ada derita sedikit sabar saja dalam belajar. Sebab kalau tidak merasakan itu nanti akan merasakan derita bodoh sepanjang hidup. Maka yang sungguh-sungguh beda dengan yang tidak sungguh-sungguh. Itu
Itu bait yang pertama. Man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan apa din tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Dan yang kedua, apa bunyinya? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Biqadri dengan kadar ukuran. Biqadri dengan kadar. Tahu kadar ya? Dengan ukuran. Biqadri dengan kadar ukuran. Al-kaddi kerja keras. Biqadril kaddi dengan kadar ukuran al-kaddi kerja keras. Tuktasabul ma'ali diperolehlah kedudukan-kedudukan tinggi. Ya, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali dengan kadar kerja keras. Al-kaddu itu kerja keras. Biqadril kaddi dengan kadar kerja keras. Tuktasabu didapatkan, diperoleh al-ma'ali kedudukan tinggi. Jadi nggak ada kedudukan yang tinggi tanpa didasari dengan kerja. Orang manen itu memanen diawali dengan apa? Orang memanen tuh panen jagung, padi diawali dengan apa? Iya, nandur dulu, ngelukuk dulu ya, nyebar, mupukin udah tumbuh. Nah, nanti manen. Kalau manen nggak ikut nanam gimana? Oh, nggak ngikut nanam kok manen gitu. Ya marah yang punya kebun saudara siapa? Kalau kami manen, kami nanam. Ini nggak ngikut nanam, ikut manen. Makanya ada man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan memanen. Jadi nggak ada yang memanen kecuali diawali dengan Ini juga sama. Biqadril kaddi dengan kadar al-kaddi kerja keras. Jadi harus kerja. Tuktasabu diperolehlah al-ma'ali kedudukan tinggi. Jadi dengan kadar kerja keras untuk memperoleh kedudukan tinggi. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Terus apa lagi? Waman talabal ula, dan siapa yang menuntut al-ula sesuatu yang tinggi, sahiral layali, dia mesti bangun malam, begadang malam. Kalau pengen dapat kedudukan tinggi, orang tidur bangun. Makanya kalau dalam salat kita ada salat tahajud itu yang mendapatkan maqamam mahmuda itu orang yang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi wa man talabal ula sahirul layal. Siapa orang yang menuntut kedudukan tinggi al-ula sesuatu yang tinggi harus sahirul layal, dia begadang malam. Ngapain? Dia belajar, dia tahajud. Orang tidur dia pada belajar. Orang tidur dia salat. Nah, ini syaratnya waman talabal ula sahirul layali. Sahira itu begadang. Waman talabal ula sahirul layali, siapa orang yang menuntut al ula sesuatu yang tinggi yang mulia, sahira dia bangun al layali, dia bangun malam. Ngapain? Belajar. Itu enak tuh jam 3 kamu bangun tahajud terus belajar. Ini lagi jernih. Itu kebiasaan saya di pesantren dulu. Karena banyak bobot pelajaran yang harus dihafal, tafsirnya, hadisnya, maka butuh waktu. Sampai antri mandi saja baca buku. Sambil kan mandi antri tuh, nungguin yang mandi baca buku. Sampai saya mohon maaf ini, sampai di WC pun saya baca buku, tapi baca buku yang ilmu-ilmu umum, geografi gitu. Tuh, sambil karena butuhnya waktu, sampai buang air besar sambil baca buku, tapi buku-buku yang umum. Sambil nyuci, sini taruh buku, ngapalin, nyuci, paling. Kadang-kadang lupa tuh, sampai bukunya ceburin ke bak. Itu absent-minded scientist. Ada istilah absent-minded scientist. Ada bacaan saya dulu absent-minded scientist. Seorang ilmuwan sampai absent-minded, ya kosong pikiran. Ceritanya begini, ada seorang ilmuwan ingin menguji telur direbus itu butuh berapa lama. Merebus telur itu butuh waktu berapa lama. Maka karena ingin direbusnya telur disediakan telur lah. Mengukur waktunya disediakan jam 2, telur dengan jam. Itu saking pinternya sampai absent-minded, ininya absent-minded scientist, kosong pikirannya seorang ilmuwan. Maka dia salah nyeburin, yang dia ceburin itu jam tangan, bukan telurnya. Dia bilang lama sekali ini kok nggak matang-matang. Dia lihat, oh dia buka tuh, oh subhanallah ternyata yang direbus jam tangan. Ya itu absent-minded. Saya begitu juga tuh, lagi nguci ngapalin itu. Lupa, bukan malah pakaian yang saya rendam, malah buku yang saya rendam habis semua, catatan itu luntur semuanya. Itu pengalaman dulu, ingat, sambil nyuci belajar. Karena apa? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan kadar al-kaddi kesungguhan kerja keras,
tuktasabul ma'ali, didapatkanlah kedudukan tinggi. Wa man talabal ula, dan siapa yang menuntut mencari kedudukan tinggi harus sahirul layali, dia mesti bangun malam. Jadi jangan tidur terus, mau berhasil tidur terus, jangan. Malam bangun, ya, tidur jam berapa? Jam 10. Nah, ntar bangun jam berapa? Jam 3. Nah, sholat tahajud, terus baca buku udah sambil nunggu subuh. Nah, itu orang yang ingin sukses itu man talabal ula sahirul layali. Terus apa? Wa man talabal ula, dan siapa orang yang mencari al ula, kedudukan tinggi, bi ghairi kaddin, tanpa kerja keras, adha al umura, ia menyia-nyiakan, adha itu menyia-nyiakan al umura, umur, fi talabil muhali, di dalam mencari yang tidak mungkin. Kalau orang pengen sukses, wa man talabal ula bi ghairi kaddin, siapa orang yang pengen kedudukan tinggi, bi ghairi kaddin, tanpa kerja, nanti sama juga dengan adha itu menyia-nyiakan, adha al umura, menyia-nyiakan umur, fi talabil muhali, di dalam menuntut hal yang mustahil. Jadi buang-buang umur, buang-buang usia kalau ingin sukses, tidak dengan kerja keras. Maka banyak pelajaran yang harus kita ambil dari saudara kita. Tuh orang-orang Tionghoa tuh. Di depan saya ada material. Dia kalau buka jam 5:30 udah buka tuh. Ya, jam 5:30 udah buka. Orang belanja layanin dah 5:30. Tuh 5:30 tutup, nanti jam 6 sore. Tuh kerjanya jam mulai. Kita sudah diajarkan dengan lewat syariat salat subuh. Ya, kita sudah bangun duluan daripada orang-orang kafir. Bahkan jam 3 sebelum subuh kita udah bangun, sudah ada pesan agama tuh, hebat kita. Makanya Rasulullah tuh kalau ngirim sariyah tuh, bala tentara yang Rasul tidak ikut perang, namanya sariyah. Itu awalan nahar, pada awal siang subuh, gelap-gelap Rasul kirim tuh. Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada waktu bukur, pagi-paginya. Maka Nabi setiap kali mengirim tentara perang selalu ngirim di awal siang. Awal siang mana? Awalnya siang mana? Subuh, udah kirim tuh pagi-pagi. Ternyata ini strategi orang ahli ibadah ya begitu. Strategi orang ahli ibadah itu menjelang pagi, sholat tahajud. Maling pun strateginya begitu. Maling strateginya jam berapa? Sama, menjelang subuh maling. Tukang teluh pun begitu, santet itu kerjanya jam-jam ketika orang sedang tertidur, itu sasarannya kena tuh. Makanya jangankan kita sholat tahajud, kita nonton bola saja, jam 3, setengah 4, santet nggak bakal bisa. Jadi di mana objeknya tuh sedang ada mobile tuh, aktivitas, nggak bisa santet. Apalagi kita hebat. Ya, ada kekuatan jahat dilawan dengan tahajud. Disitulah hikmahnya tahajud. Wa minal laili, karena apa? Kejahatan itu banyak dimulai juga pada malam hari. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza. Jadi kalau tukang teluh bekerja menjelang pagi jam 3, setengah 4, maling juga gitu strateginya, komandan perang begitu juga. Maka Irak itu sama sekutu itu menjelang pagi. Jadi serangnya Irak sama sekutu tuh waktu itu Saddam Hussein itu menjelang pagi. Umumnya tentara lagi pada tidur juga tuh jam-jam gitu, diserang lah. Nah, jadi strategi ahli ibadah itu sholat tahajud. Strategi tukang santet jam-jam itu, jam-jam orang sedang strategi maling itu jam-jam gitu menjelang lagi enak-enaknya tidur ya. Ya, strategi orang belajar begitu juga. Strategi santri itu sahirul layal. Maka waman talabal ula bi ghairi kaddin adha al umra fi talabil muhal. Siapa orang yang menuntut ya untuk dapat kedudukan tinggi bi ghairi kaddin, tanpa kerja keras, sama juga adha al umura, ia telah menyia-nyiakan umurnya fi talabil muhali, di dalam mencari hal yang muhal, hal yang tidak mungkin. Mari kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali
biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Coba masukkan dalam hati hafalan ya. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Dihafalkan. Nanti yang udah hafal maju ke depan, ada hadiah. Mudah-mudahan di dompet saya ada isinya, Allah isiin malaikatnya. Yang bisa hafal yang perempuan nggak apa-apa, dari tempat situ hafalin. Berapa bait itu? 3 bait. Nih, buat beli permen cecek. Dibeliin seplastik awur di kamar deh. Tahu permen cecek tahu? Yang merah, biru, hijau, kuning. Beliin satu plastik awur dan biar cokok semuanya. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Tabil tuh ya. Sudah, siapa yang udah bisa? Sini depan. Membelakang ini, kalau itu bisa nyontek itu ntar. Ya duduk nggak apa-apa. Makhraj hurufnya harus ya tajarro'ah gitu. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih gitu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Alhamdulillah. Bismillah. Coba sekali lagi. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Alhamdulillah. Sini. Ayo, sini. Ini bukan hadiah ya, sedekah. Siseng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini. Ya. Bagi kawan-kawan satu kamar, beliin tempe. Tempenya lagi mahal sekarang. Siapa lagi? Ayo. Ya, akhwat, siapa akhwat? Ya, dari situ ya. Faddali. Ayo, dari situ aja. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi biqadril kaddi tuktasabul ma'ali
Wa man talabal ula sahiral layali. Wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Ini bisa dipakai kalau lihat kawan malas-malas tuh, ya. Kalau kawan malas kasih ini. Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Jadi bisa dipakai untuk nasihat negur kawan. Kalau kamu dimarahi oleh guru, sabar aja. Sebab man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Jadi kalau dimarahi oleh guru, oleh mursyid kita nggak apa-apa. Itu namanya dhullut ta'allum. Derita belajar, kesusahan belajar kita dulu. Kan belajar susah, ada derita. Ya, weselnya lambat, ya, lauknya nggak keduman. Suka nggak keduman lauk? Suka. Nah, saya sering dulu. Ya, kalau makan tuh ambil tampah. Makannya ditampah. Itu Pak Lukman Sebudin Menteri Agama dulu makannya sama saya 1 tampah itu. Ya, kalau antri kan lama, udah kirim tampah aja, mbok 5 buat 5 orang. Sendokin nasi ukuran 5 orang. Tempenya berapa? 5 tahunya, 5 kerupuknya, makannya sama-sama tuh, ya. Sama. Jadi itu dzullut ta'allum, dimarahi guru, ya, kalau sholat terlambat dimarahi. Kadang-kadang kalau terlambat masuk kelas juga disetrap, suruh ngapalin, itu dzullut ta'allum. Enggak apa, jangan sampai nanti nyesel sepanjang hidup dengan kebodohan. Tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Jangan sampai nanti ada derita bodoh sepanjang hidup. Makanya kalau tidak ingin bodoh derita hidup sepanjang hidup enggak apa-apa. Telan saja nih. Ya, apa yang kita rasakan derita dalam belajar. Kalau kita lihat film-film kungfu itu kan latihannya luar biasa, pikul-pikul air, naik gunung, itu begitu. Ya, disuruh segala macam. Baik, sebelum saya akhiri masih sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah sesuai dengan berpulang ke rahmatullah ke Haji Fatih Naim, ya. Yang dia sebelumnya ke Abdul Hayy Naim, subhanallah. Ulama-ulama banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah ini, ya. Tanda akhir zaman dicabutnya ilmu dengan matinya para ulama. Mari sama-sama kita bacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Fatih Naim, sahabat saya, kawan ceramah juga, sudah berpulang ke rahmatullah memang karena Covid. Jadi makanya saya tadi tidak takziah, cukup kirim doa saja. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kehilafannya diampuni oleh Allah, ditempatkan di sisinya dengan penuh cucuran rahmat dan maghfirahnya. Raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti sebelum tidur, ya, sebelum tidur apalin nih. Sambil wirid juga nih apalin juga, ya. Ini saja saya pamit duluan, saya syukurin. Kita akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.